Usai pencabutan laporan kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora, tersangka Rizky Bilar meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Namun penyidikan kasus KDRT tetap berjalan, Rizky dikenakan wajib lapor. Setelah pedangdut Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar langsung meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Selatan Jumat malam. Rizky menyatakan permohonan maaf kepada sang istri dan keluarga besarnya. Pemain sinetron itu berjanji ke depannya akan menjadi ayah dan suami yang baik. Dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya meninggalkan kantor polisi melalui pintu berbeda. Keduanya pulang secara terpisah dengan mobil masing-masing. Usai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya ke kepolisian dan tak ingin lagi melanjutkan kasus tersebut. Dengan alasan anak, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelantun lagu Kejora itu telah memaafkan sang suami yang telah mengakui kesalahannya. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya. Insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Meski Lesti sebagai pihak korban telah mencabut laporannya, penyidikan kasus KDRT itu tetap berjalan. Proses restoratif justice atau keadilan restoratif berkaitan perdamaian kedua pihak masih dikaji. Sementara, atas penangguhan penahanan yang dikabulkan polisi, Rizky Bilar dikenakan wajib lapor. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga apapun keputusan yang diambil oleh Lesti dan juga keluarganya pasti adalah pilihan yang terbaik ya. Dan untuk masyarakat atau netizen di luar sana, semoga bisa berbesar hati juga dengan keputusan tersebut dan stop ribut-ribut nih ya di media sosial gitu. Ustaz Erik, memang ini kan prahara atau perkara di dalam rumah tangga pasti memang selalu ada ya, dan mau tidak mau gitu harus dilewati. Salah satunya adalah perkara KDRT ini, Ustaz. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang persoalan kekerasan dalam rumah tangga? Saya ingin berkomentar tapi di luar ini dulu ya. Mohon maaf sekali bahwa betul ini permasalahan pribadi artis tersebut gitu. Tetapi masalah KDRT bukan masalah pribadi, ini harus ditegaskan. Ya. Jadi seharusnya kita memberikan ibroh atau pelajaran atau pandangan agar supaya seluruh masyarakat bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bahwa KDRT-nya inilah yang menjadi fokus kita. Jangan bahwa ada kesan melakukan itu tuh hal yang biasa. Jadi ya sudahlah, tinggal minta maaf, clear gitu. Enggak seperti ini. Ini berbahaya ya kalau seandainya hanya kemudian melihatnya dalam konteks perempuan dipukul, kemudian setelah itu dimaafkan, selesai. Enggak, tidak seperti itu. Tapi berbahaya sekali kalau kita berpikir sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Artinya apa? Artinya yang paling kita harus soroti adalah bagaimana agar supaya tidak ada lagi satupun lelaki yang berani melakukan itu, atau dalam konteks khilaf apapun kemudian KDRT yang bisa kemudian bukan hanya menyakiti tetapi bisa membahayakan jiwa seorang wanita. Ini pentingnya. Nah, kemudian baru kita melihat konteks di dalam rujuk atau kembali ini. Itu kan ada persyaratan-persyaratannya gitu ya. Nah, jadi persyaratannya adalah tadi ini perceraiannya atau talaknya kenapa? Ini sudah jatuh talak atau belum? Nah, ini juga kan kita harus tanya nih, kalau misalnya memang sudah jatuh talak, syarat rujuk itu ya memang harus ada masa idah. Artinya kalau ada talak ada masa idah. Masa idah itu masa waktu tenggang ya
yang kalau di dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan ya, wal mutalaqatu itu yatarabbasna fi anfusihina salatha kuru gitu, salatha kuru. Salatha kuru itu 3 kuru, kuru itu masa haid ya. Jadi 3 kuru masa haid artinya haidnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah itu baru masa idahnya selesai dan baru bisa kemudian rujuk begitu ya. Nah kemudian juga urusannya setelah itu rujuk itu membutuhkan sigot ya, sigot atau ucapan atau janji rujuk itu gitu ya. Nah ini kan jelas juga ya, harus jelas apa yang ditegaskannya dan lain-lain, apalagi dalam kasus ini bukan kasus perselisihan biasa tetapi kasus KDRT. Kasus KDRT kan masuknya sudah mulai kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hal yang biasa tapi bisa kemudian dipidana. Nah ini nih permasalahannya tidak sesimpel itu gitu ya. Tetapi saya juga ingin bukan ingin kemudian menjadi pasangan ini berpisah, bukan, tapi ingin menegaskan dulu rujuknya ini sudah dengan pemahaman yang betul atau tidak. Kalau tidak, berbahayanya apa? Ya terjadi lagi. Makanya ini harus betul-betul jangan main-main loh, ini nyawa loh gitu loh. Ini karena berbahaya, kemarin aja sudah hampir mati kalau misalnya tidak ada yang menahan. Nah ini yang jadi permasalahannya. Kita betul-betul concern terhadap ini semuanya, karena bukan permasalahan hanya pasangan ini, tetapi ini akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Dan inilah yang kami khawatirkan gitu intinya. Ya, memang permasalahan di negeri kita gitu ya, Ustadz, khususnya kasus KDRT ini memang akan terus berulang dan memang datanya juga KDRT di Indonesia itu selalu tinggi gitu Ustadz setiap tahunnya. Tadi kalau Ustadz berbicara soal talak nih Ustadz, sebenarnya bagaimana sih ulama melihat soal keberadaan saksi? Apakah harus ada saksi atau tidak? Kemudian batasan talak 1, 2, dan 3 itu seperti apa Ustadz? Ya tentu ya, kalau talak ini udah diatur jelas ya. Kalau talak itu sebetulnya tidak membutuhkan saksi secara hukum agama. Jadi artinya kalau secara agama ketika dia mengatakan cerai itu jatuh talak gitu. Tetapi kalau seandainya secara negara kan ada kompilasi hukum Islam ya. Nah kompilasi hukum Islam inilah yang kalau talak itu kemudian di follow up, di progress di dalam pengadilan agama. Barulah dia kemudian jelas di situ. Kalau di pasal 129 KHI itu ya, kompilasi hukum Islam itu, seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama. Nah, yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu. Nah, disitulah kemudian talak itu yang kita pahami di pengadilan agama itu disahkan secara negara begitu. Tapi secara agama ketika suami itu berbicara menjatuhkan talak ya dia jatuhlah talak, artinya sudah sah secara agama. Tetapi kan perlu follow up untuk kemudian muncul hukum yang melandasi itu gitu. Nah kemudian kalau talak 1, talak 2, talak 3 itu perbedaannya apa ya? Tadilah kalau talak 1 permasalahan idahnya gitu ya, syarat rujuknya begitu ya. Nah kalau talak 3 ya itu permasalahannya ketika talak 3 kubro itu nggak bisa kemudian rujuk begitu saja, tetapi istri ini harus ada muhalil itu dia harus menikah dulu istri ini. Kalau dia sudah menikah dengan lelaki lain kemudian dia bercerai, dari situ kemudian barulah bisa dirujuk lagi. Makanya jangan sembarangan bilang talak 3. Kalau talak 3 itu jatuh talak 3 nggak bisa langsung kita rujuk, nggak bisa gitu. Jadi kenapa seperti itu ya panjang lah bisa saya kemukakan alasannya, tetapi tidak bisa secara fikih talak 3 dijatuhkan kemudian rujuk kembali lagi, itu nggak bisa. Harus ada muhalil, ya harus perempuan ini harus kemudian menikah dulu dengan seorang lelaki dan kemudian bercerai baru bisa dinikah lagi. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, itulah pentingnya ketenangan dalam mengatasi setiap problematika khususnya rumah tangga ya Ustaz ya, supaya ini khususnya para suami gitu tidak dengan mudah melontarkan kata-kata talak. Masih terkait